Shalom Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan memulai ibadah online seperti biasanya. Mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita, untuk kita memuji, untuk kita menyembah, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bahwa Yesus adalah Allah yang layak ditinggikan, Yesus yang layak disembah. Haleluya, Yesus Engkau yang kami puja Tuhan. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Kristus adalah Raja. Haleluya Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Kristus adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Kristus adalah Raja, Yesus Kristus adalah Raja, Yesus Kristus adalah Raja. Haleluya, Kaulah Allah yang hidup, Kau Allah yang kudus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kau yang layak disembah. Haleluya, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah Raja, Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, kami sujud menyembah-Mu. Jamahlah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau, kami sembah Engkau Yesus. Tiada yang seperti Engkau,
kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuliakan Engkau dengan segenap hidup kami, dengan segenap hati kami. Tuhan, jamahlah setiap hati, jamahlah setiap pribadi dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu, Roh Kudus. Kami sembah Engkau, haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Kristus adalah Raja, Yesus Kristus adalah Raja, Yesus Kristus adalah Raja. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan kami mau memulai ibadah online Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami, setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian, hamba-Mu yang bermain musik, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu yang memimpin pujian. Urapi setiap kami Tuhan, dan juga setiap jemaat-Mu yang ada di rumah yang sedang menyaksikan acara ini Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang mengurapi, Engkau yang mengubahkan, Engkau yang menyembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, di ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah campur tangan-Mu itu Tuhan yang menyertai kami, yang memimpin kami. Tidak ada satupun kuasa kegelapan yang ambil bagian di ibadah ini Tuhan. Kami tolak, kami tengking di dalam nama Yesus. Kami percaya otoritas Allah dari tempat maha tinggi ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saat kita memuji nama Tuhan, Tuhan ada. Kita percaya bahwa Allah senantiasa memberkati kita. Kita percaya bahwa Allah ada di tengah kita, memberikan kekuatan, sukacita. Puji nama Tuhan. Kita naikkan pujian Jawa ya, semua gak asing lagi dengan pujian ini. Sak jeke klon derek Gusti. Haleluya. Derek Gusti sajeke kula derek Gusti urip tansah diberkahi atiku ayem tentrem atiku ayem tentrem kabeh iku Gusti Yesus kang maringi matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur. Sajeke kula derek Gusti, haleluya. Gusti urip tansah diberkahi atiku ayem tentrem atiku ayem tentrem kabeh iku Gusti Yesus kang maringi
katakan matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur. Matur nuwun, matur nuwun, haleluya. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Yesus, kula matur. Sekali lagi matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita naikkan pujian bersamamu, ku kan terbang tinggi Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah.
maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa Surgawi, sungguh setiap kami layak untuk mengucap syukur. Kesempatan demi kesempatan Kau berikan kepada setiap kami untuk memuji, memuliakan, dan menikmati sebagian dari firman-Mu. Kami telah banyak memuji, menyembah Engkau. Saatnya kami menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi sederhana di dalam pemikiran kami. Mampukan kami, kuatkan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Saatnya kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan di mana saja engkau berada, kiranya belum terlalu terlambat kalau saya pribadi mengucapkan selamat tahun baru 2021. Memasuki tahun ini minggu kedua, serasa ada kelegaan di dalam apa yang kita jalani. Setelah kita di tahun 2000, kita ditekan oleh pandemi yang luar biasa. Tahun yang suram, kalau bisa saya katakan seperti itu. Tahun di mana pandemi mengakibatkan kita harus merubah kebiasaan kita. Namun tahun yang lalu, tahun 2020, akan menjadi tahun yang banyak diingat oleh umat Tuhan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, sejatinya hanya kedatangan Tuhan Yesus yang membawa perubahan di dalam kehidupan umat manusia. Bahwa umat manusia yang tadinya berdosa bisa menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Kita baca di Matius 1 ayat yang ke-21. Matius 1 ayat yang ke-21. Matius 1 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Perikopnya kelahiran Yesus Kristus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, hanya kedatangan Tuhan Yesus yang membawa perubahan kepada umat manusia dari umat yang berdosa menjadi umat yang bisa berkenan di hadapan Allah. Menyelamatkan dari dosa.
Karena akibat dosa, manusia diusir dari hadapan Allah, diusir dari Taman Eden. Akibat dosa, bumi dikutuk. Sehingga setiap kita harus bersusah payah di dalam mencari rezeki. Akibat kutukan karena umat manusia yang berdosa. Karena dosa, manusia harus mengalami kematian. Baik itu kematian jasmani maupun kematian rohani. Nah, karena dosa itu, maka suka atau tidak, disadari atau tidak, bumi yang sekarang ini sedang menuju kepada kebinasaan. Katakan amin. Kita baca di Yesaya 59 ayat yang ke-1 dan ke-2. Yesaya 59 ayat yang ke-1 dan ke-2. Akibat dosa-dosa manusia. Yesaya 59 ayat yang ke-1. Perikopnya, dosa adalah penghambat keselamatan. Ayat yang 1, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Nah, akibat dosa, manusia jadi terpisah dari Allah. Nah, karena dosa mengakibatkan kematian, seperti yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Roma. Nah, melalui kedatangan Tuhan Yesus, Allah memulai suatu rangkaian penyelamatan umatnya. Ya, melalui kedatangan Tuhan Yesus, Allah memulai suatu rangkaian penyelamatan. Suatu rangkaian yang luar biasa. Bisa dibilang rumit karena hikmat Allah yang seperti itu. Sehingga Herodes tidak bisa mencegah kedatangan Tuhan Yesus. Iblis pun terkecoh oleh penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, menjadi sangat luar biasa karena inisiatif penyelamatan manusia dari dosanya itu datang dari Allah sendiri. Bukan karena kita berharga di hadapan Tuhan, bukan karena kita hebat di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan merancangkan suatu penyelamatan. Tapi karena kasih Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga kita yang tadinya berdosa diselamatkan untuk kita menjadi layak di hadapan Allah. Puji Tuhan. Nah, kita baca di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya karena kasih karunia Allah maka kita bisa diselamatkan. Terpujilah Tuhan. Nah, hal yang paling penting di dalam hidup kita, namun tidak bisa kita lakukan
yaitu menyelamatkan kehidupan kita dari dosa, telah dikerjakan Allah oleh putranya Tuhan Yesus. Sungguh suatu karunia yang layak disyukuri. Sungguh suatu karunia yang layak untuk kita bersukacita oleh karenanya. Jadi oleh kedatangan Tuhan Yesus, setiap kita layak untuk bersukacita. Kita baca di Lukas 2 ayat yang ke-10 dan 11. Atas kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Lukas yang kedua ayat 10 ya, dan ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, maksudnya gembala di Bethlehem, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kedatangan Tuhan Yesus membawa kesukaan yang besar, membawa sukacita bagi pada waktu itu gembala-gembala di Bethlehem, bagi kita sekarang orang-orang yang menjadi umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, seperti apa sukacita itu ketika kedatangan Tuhan Yesus? Ayat yang ke-13 dan 14 di Lukas 2. Saya bacakan ayat yang ke-13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Nah, Yesaya di dalam nubuatnya 700 sebelum kedatangan Tuhan Yesus menulis tentang kesukaan yang ada ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Yesaya 9 ayat yang ke-1 dan ke-2. Yesaya 9 sebentar. Yesaya 9 ayat yang ke-1 dan ke-2. Perikopnya kelahiran Raja Damai. Ayat yang ke-1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat yang kedua. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Nah, sudah selayaknya kedatangan Tuhan Yesus itu memberikan sukacita pada setiap kita. Dikatakan seperti kita mengalami kekelaman, mengalami kegelapan, dan kita melihat sinar. Sungguh suatu sukacita yang luar biasa ketika kita berada dalam kegelapan dan kita melihat sinar yang memberikan penerangan bagi kita. Dikatakan seperti orang bersukacita di waktu panen. Seperti Bapak Ibu ketahui ketika orang sedang panen, sukacita yang mereka alami, tidak ada muka yang cemberut, tidak ada gerutu, tidak ada sungut-sungut ketika orang mengalami masa panen. Puji Tuhan. Nah, selayaknya setiap kita bersukacita atas kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tapi kan pandemi masih ada, benar pandemi masih ada dan kita belum tahu kapan berakhir. Tapi bersukacitalah karena keselamatan kekal kita jauh lebih penting daripada kehidupan kita di dunia ini.
Benar pandemi mengancam kita setiap saat, tapi keselamatan jiwa kita, kehidupan kekal kita jauh lebih berharga daripada kehidupan di dunia ini. Pak, ekonomi kan tetap sulit, benar, mungkin seperti itu. Tapi setiap jiwa yang diselamatkan, harganya jauh lebih besar daripada seluruh isi dunia ini. Katakan amin. Nah, kedatangan Tuhan Yesus membawa sukacita. Kedatangan Tuhan Yesus juga memberikan perubahan pada paradigma bahagia. Kalau kehidupan dunia, kalau ukuran dunia, bahagia itu harta banyak, hidup nyaman, berkuasa, itu mungkin ukuran dunia tentang bahagia. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus memberikan paradigma yang baru tentang bahagia. Nah, saya bacakan di Lukas 1 ayat yang ke-48. Lukas 1 ayat yang ke-48. Lukas 1 ayat yang ke-48 bagian B. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku, maksudnya Maria ibu Yesus, berbahagia. Maria menyanyikan nyanyian ini pada waktu dia masih mengandung. Dan seperti yang kita semua ketahui, ketika Maria menerima keinginan Allah untuk dia menjadi ibu Tuhan Yesus, maka secara awam, secara dunia, kita akan melihat kehidupan Maria sejak itu adalah kehidupan yang penuh kesengsaraan menurut kacamata dunia. Namun Maria pada waktu masih mengandung mengatakan, sesungguhnya aku, seluruh dunia akan mengatakan aku berbahagia. Nah, dia harus menghadapi ancaman hukuman sebagai seorang perawan yang mengandung. Dia menghadapi ancaman untuk diputuskan hubungannya oleh suaminya. Dia harus lari dari Nazaret ke Mesir ketika bayi Yesus sudah dilahirkan. Dari Mesir dia kembali lagi ke Israel. Nah, sepanjang kehidupannya sampai dia melihat putranya di kayu salib, sungguh kehidupan yang sengsara menurut ukuran kacamata orang dunia. Namun Maria bilang dia wanita yang berbahagia. Nah, paradigma bahagia yang seperti itu yang ikut berubah dengan kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri mengatakan di Lukas yang ke-6, Lukas pasal 6, ayat yang ke-20 dan seterusnya. Berbahagialah walau miskin. Berbahagialah walau lapar. Berbahagialah walau berduka. Berbahagialah walau engkau menangis. Berbahagialah walau engkau dibenci, dikucilkan, dicela. Nah, paradigma ini juga ikut berubah oleh kedatangan Tuhan Yesus. Selayaknya kita orang percaya menjadi orang yang hidup penuh sukacita, hidup dengan bahagia, katakan amin. Jadi walaupun keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, walaupun keadaan menekan kita, walaupun kita sepertinya sengsara menurut ukuran dunia, tapi saya katakan bersukacitalah.
berbahagialah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati tahun yang baru. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Tuhan memberkati. Kita bersyukur hari ini karena kebenaran firman Tuhan memotivasi kita untuk kita bersyukur di dalam segala keadaan, karena kita tahu Kristus datang, Dia memberikan sukacita yang besar, kebahagiaan yang luar biasa di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Kita bersyukur, kita akan mengakhiri buat ibadah kita online hari ini, dan kita bersyukur untuk kasih anugerah Allah di tahun yang baru ini. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terpujilah Engkau, karena kemurahan Tuhan kami boleh hidup sampai hari ini. Bahkan kami boleh memasuki tahun 2021. Ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi ini semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang sudah terjadi atas hidup kami. Tidak ada kebahagiaan yang kami alami selain kebahagiaan yang telah diberikan oleh Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Dia memberikan kebahagiaan, Dia memberikan sukacita yang tidak dapat kita alami secara duniawi. Sekalipun kami banyak mengalami tantangan, tetapi kami tahu di balik segala sesuatu yang terjadi, kami melihat kemuliaan Allah itu menjadi bagian di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat paparan firman. Engkau datang supaya kami yang hidup di dalam kegelapan dunia, sampai hari ini yang kami alami karena pandemi, tetapi kami tahu di balik segala sesuatu ada rencana Allah yang indah. Apabila kami tahu menyadari kebaikan, kemurahan Tuhan yang selalu menyertai perjalanan hidup kami. Terima kasih
buat anugerah keselamatan. Terima kasih karena Yesus mau datang ke dalam dunia ini. Supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa. Kita tidak hidup di dalam kegelapan. Tetapi kami beroleh terang hidup itu. Karena Engkaulah terang dunia ini. Berkati kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berhenti. Tapi Allah Roh Kudus memetikkan firman di dalam hidup kami. Kami baru melangkah di hari yang ke-10 di tak 2021. Tapi kami percaya Engkau Allah Immanuel yang akan menyertai perjalanan hidup kami 355 hari yang akan kami lalui. Bersama dengan Engkau kami tidak perlu takut karena Engkau akan membawa hari-hari hidup kami dengan kemenangan dari satu kasih karunia Allah kepada kasih karunia yang lain. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami di tahun 2021. Biarlah firman memotivasi hidup kami. Orang percaya, baik yang di rumah, dimanapun kami berada, kebahagiaan yang dari Yesus selalu menyertai kami semuanya. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami angkat tangan kami. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu. Dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Nya. Memberikan damai sejahtera di tahun 2021 ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami. Yang percaya katakan amin. Selamat tahun baru. Saya rasa belum terlambat. Kita tetap ada di dalam kasih anugerah Tuhan. Tetap jaga protokol kesehatan. Kita tidak berkerumun. Kita tetap bersyukur buat kebaikan Tuhan menyertai kita dari hari lepas hari sampai minggu depan kita berjumpa di dalam ibadah ini lagi. Amin.